Ini tantangannya berat. Kalau kita ingin mendorong pertumbuhan 6% yang berkualitas. Ini merupakan tanda-tanda bahwa ekonomi kita kalau tidak diberikan stimulus, barangkali akan melemah ke beberapa waktu ke depan. Ternyata kalau kita belah di RAPBN 2027 itu, belanja prioritasnya masih tetap lumayan besar. Misalnya biaya pendidikan udah pasti, ini kan sesuai dengan tuntutan dari konstitusi. Amanat. Ya, walaupun sebagian diambil untuk MBG. Total ini kalau kita hitung, belanja prioritas yang direncanakan oleh pemerintah untuk tahun depan, itu hampir separuh dari total pengeluaran 4.000 triliun itu. Kalau dari hitung-hitungan, RAPBN itu rencananya untuk bayar bunga utang saja sudah hampir 650 triliun. Seperti juga Prof. Sumitro menyampaikan, setiap Rp1 dikeluarkan bocornya 30%. Ya kan? 0,7. 0,7 berarti. Wakaret, jumpa kembali di program Bicara Ekonomi Politik bersama saya Abdul Hakim. Dalam program ini, seperti biasa, kita akan membahas isu-isu aktual di bidang ekonomi bersama narasumber kita, Bapak Dr. Halim Alamsyah, seorang ekonom senior di negara kita. Saya sapa dulu Pak Halim. Selamat sore kali ini. Selamat sore. Ya. Pekan lampau kita mendengarkan pidato dari Bapak Presiden terkait dengan nota keuangan 2027. Dan tampaknya ada beberapa kontradiksi dalam hal keinginan untuk tumbuh 6%, kemudian di sisi lain ada pengaturan fiskal, tapi juga ada narasi untuk tetap melanjutkan program-program unggulan beliau. Ya. Menurut Pak Halim bagaimana? Ya, baik, terima kasih Mas Hakim. Saya kira tadi yang disampaikan oleh Mas Hakim memang jelas ya, bahwa memang terkandung keinginan dari pemerintahan Prabowo Gibran ini untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi. Saya kira itu suatu hal yang memang patut kita dukung ya. Di dalam nota keuangan yang disampaikan oleh beliau, target pertumbuhannya 6% tahun depan. Yeah. Tahun ini kita lihat sudah semester 1 5,4 sampai 5,5% lah kurang lebih ya. Jadi kalau apakah mungkin melompat 0,5% untuk tahun depan? Ya, seperti itu pertanyaannya. Semuanya tentu harus didukung oleh program-program kerja, baik yang ada di sektor pemerintah maupun yang ada di sektor swasta, mestinya. Mestinya seperti itu. Nah, kalau kita ngomong target itu suatu katakanlah target, dan apakah bisa dicapai atau tidak nanti kita bisa diskusi. Yang kedua memang betul, pemerintah dalam hal ini Pak Presiden juga menyampaikan pada waktu nota keuangan bahwa keinginan beliau untuk melanjutkan program-program prioritas menurut pandangan pemerintah yang semakin besar dibandingkan dengan tahun 2026 ini. Dan yang ketiga, kita juga melihat adanya keinginan dari pemerintah untuk melakukan langkah-langkah konsolidasi. Konsolidasi dalam pengertian belanjanya barangkali tidak turun secara nominal, tetapi dari sisi rasio atau katakanlah pertumbuhannya mungkin menjadi lebih melambat, dengan harapan mungkin produktivitas setiap Rp1 yang dikeluarkan oleh pemerintah itu menjadi lebih produktif dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini memang seperti yang disampaikan oleh, artinya dalam konteks ini, defisit fiskal yang tahun ini diharapkan menurut prediksi dari pemerintah sekitar 2,8 sampai 2,9%, masih di bawah 3% PDB, itu tahun depan prediksinya 2,4%. Turun ya? Turun. Ya, itu artinya ada semacam kombinasi sebetulnya ya. Kombinasi bahwa pertumbuhan ekonominya lebih tinggi, 6%, sehingga tentu saja belanjanya katakanlah juga agak dikendalikan, sehingga nanti defisitnya karena PDB-nya sudah naik kan defisitnya menjadi lebih
Kecil. lebih kecil gitu ya, secara rasio gitu. Jadi kita lihat ini ada 3 katakan tema. Pemerintah ingin pertumbuhan ekonominya tetap tinggi, berarti tentu harus memerlukan stimulus. Yeah. Seperti itu. Yang kedua, stimulusnya kelihatannya kalau dari kacamata pemerintah lebih banyak bergantung pada program-program prioritas. Ya itu tadi, program yang di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang perlindungan sosial, dan termasuk mungkin program-program yang besar seperti MBG, KDMP, dan sebagainya gitu. Namun ditutup juga dengan tadi ada semacam keinginan juga untuk melakukan konsolidasi. Saya pikir konsolidasi ini kelihatannya dari bacaan saya menjadi semacam reaksi dari pemerintahan sekarang terhadap berbagai kejadian yang kita alami selama tahun 2026 ini. Mulai dari tekanan karena kenaikan harga minyak yang membuat subsidi kan tinggi. Sehingga pemerintah dalam rangka menjaga daya beli juga tidak menaikkan harga BBM terlalu tinggi. Yang dinaikkan kan hanya yang tidak disubsidi memang seperti itu. Jadi ini juga beban buat APBN. Lalu kita juga melihat MBG juga ternyata dilakukan perbaikan-perbaikan dan pengurangan anggaran. Jadi ini sudah ada cerita konsolidasi sebetulnya di situ. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya saya lihat ya. Jadi pemerintah masih mau tumbuh tinggi, perlu stimulus, tetapi dia juga tahu bahwa itu memerlukan pembiayaan. Pembiayaannya datang tentu dari penerimaan, dari pajak terutama. Ditambah dengan cerita konsolidasi. Jadi ini adalah agak sedikit conflicting ya barangkali ya. Bagaimana mengharmonisasikan, membuat 3 katakan kepentingan yang boleh dibilang agak sedikit conflicting gitu, menjadi sesuatu yang memang bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi intinya nanti adalah konsistensi dalam pelaksanaan program-program itu, dan seberapa efektif dan efisien dalam mendorong produktivitas yang lebih tinggi. Seperti itu. 3 hal terjadi bersamaan ini. Iya. Baik Pak Halim, memang pertumbuhan ini lumayan tinggi ya, 5,4 sekian persen ya? Selama semester 1 tahun lalu. Ya. Nah, tapi sepertinya ada catatan dari teman-temannya bahwa motornya sepertinya jasa ya? Dibuat oleh jasa. Sementara yang barang-barang yang komoditas yang lain itu tumbuh juga tapi tidak sebesar jasa. Apakah ini ada implikasinya? Ya, jadi kalau kita lihat di tabel, kita lihat ya memang pertumbuhan semester 1 2026 itu tadi secara YoY 5,45. Tetapi kalau kita lihat breakdown-nya secara lebih analitis, karena yang disampaikan BPS kan komponen permintaan, lalu produksi sektoralnya gitu. Nah, saya ingin mencoba membuat klasifikasi yang lebih melihat secara mana sektor yang lebih produktif, mana yang lebih sifatnya itu ya bukannya kurang produktif, tetapi kalah produktivitasnya dibandingkan dengan sektor yang saya sampaikan. Ini terutama dalam konteks sektor-sektor yang menghasilkan barang. Sektor yang menghasilkan barang itu ada yang dalam pengertian yang sempit hanya menyangkut pertanian. Pertanian ini dalam artian luas ya. Pertanian yang kita kenal, termasuk perkebunan di situ, dan juga perikanan. 3 ini agriculture dalam pengertian yang luas. Lalu yang kedua sektor besarnya adalah pertambangan dan penggalian. Di sini ada timah, nikel, batu bara, dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah tentu saja yang kita harapkan menjadi motor di suatu ekonomi yang tumbuh tinggi, itu adalah sektor industri manufaktur. Gitu. Nah, kalau kita menggunakan klasifikasi ini, kita lihat ternyata selama beberapa tahun terakhir, bahkan mungkin kalau kita mundur sampai 10 tahun terakhir, angkanya itu tidak jauh antara 3-4% sebetulnya, pertumbuhan sektor barang ini. Ada beberapa definisi yang juga menggunakan sektor barang tapi yang lebih luas. Di sini ditambah dengan sektor konstruksi,
Walaupun konstruksi ini kan pada dasarnya adalah mengumpulkan berbagai material ya, digabung, campur semen, campur Assembling kayu, gitu ya. disassemble menjadi bentuk rumah. Iya. Ya, kita melihat bahwa memang katakanlah apa istilahnya, ini menjadi barang. Ditambah lagi nanti dengan perusahaan air, listrik, dan gas. Karena dianggap air itu juga produksi, produk barang. Listrik juga sama, gas juga sama. Nah, kalau 5 hal ini kita katakan masukkan, kalau lihat di tabel tadi, itu masih kelihatan tumbuhnya juga memang sekitar 4%. Gitu. Jadi, kalau dibelah lebih lanjut, PDB yang 5,45 itu, dan bahkan mungkin rata-rata sebelumnya sekitar 5%, itu kebanyakan didukung oleh sektor penghasil jasa-jasa. Begitu. Sementara sektor penghasil barangnya kalau dilihat di tabel yang tadi itu hanya tumbuh 3-4%. Sementara jasa-jasanya bisa di atas 6%. Nah, kita tahu jasa-jasa ini apa saja. Jasa-jasa ini ya perdagangan, ada transportasi, ada keuangan, jasa keuangan, ada jasa-jasa lain ya yang dicatat oleh BPS. Nah, biasanya sektor-sektor ini kebanyakan tuh didominasi oleh sektor informal yang tidak memberikan jaminan kepastian pekerjaan, tunjangan kesehatan, tunjangan hari tua gitu. Jadi membuat sektor ini sangat elastis. Jadi kalau kondisi di sektor barang sedang melemah, ya dia akan pindah menjadi pedagang di pinggir jalan gitu ya. Kalau ditanya oleh BPS, bekerja, ya saya bekerja gitu. Tetapi mungkin penghasilannya tidak tentu dan tentu saja tidak menjamin katakan pendapatan yang tetap seperti itu. Nah, kembali ke permasalahannya, jadi pertumbuhan memang menguat, tetapi sebetulnya tidak didukung oleh sektor yang cukup memberikan kepastian produktivitas. Jadi kalau kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, ya tentu harus ada stimulus ke arah sektor-sektor barang itu. Nah, sampai saat ini kita tahu kebijakan dan juga minat dari investor. Jadi ini ada dua sisi kan. Iya. Insentif datang dari pemerintah, minat dari investor. Kalau ditawarkan masuk ke Indonesia, ternyata kebanyakan masuknya ke sumber daya alam. Sementara manufakturnya tidak tumbuh cepat, gitu. Jadi ini yang membuat saya lihat ini tantangannya berat. Kalau kita ingin mendorong pertumbuhan 6% yang berkualitas. Seperti itu. Iya, jadi tidak sekedar tumbuh 6% ya, tapi tumbuh 6% yang berkualitas. Dan juga ini nanti akibatnya juga punya dampak kepada penerimaan pemerintah. Iya. Ya kan? Pajak-pajak, apakah itu pajak penjualan? Kalau pajak penjualan semua terkena. Iya. Tapi kalau pajak penghasilan, bagi yang di sektor informal kan susah. Iya betul. Kelihatannya tumbuh tapi pajaknya nggak begitu tinggi. Ya. Dan kita tahu kalau berdasarkan survei-survei sebelumnya itu, porsi yang bekerja di sektor informal sampai 80% lebih. Iya. Hanya 20%-an atau bahkan kurang yang bekerja di sektor formal. Mungkin nanti akan terkait dengan tax buoyancy juga ya. Iya, betul. Nah, itu saya kira pola pertumbuhan kita menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita sepanjang masih didorong oleh sektor jasa-jasa, ditambah dengan katakanlah stimulus pemerintah yang kebetulan ya kita lihat itu didorong oleh yang sifatnya konsumtif, MBG, Perlinsos, KDMP barangkali agak sedikit beda, tetapi pada dasarnya juga untuk perdagangan kan. MBG tidak menciptakan barang baru paling. Iya tidak lah, dia kan memindahkan dari supplier diramu menjadi katakanlah masakan diserahkan kepada yang akan menikmati. Ya ada mungkin proses nilai tambahnya, tetapi nilai tambahnya tidak akan besar. Tidak sebesar kalau dari pertanian menciptakan beras, ya kan? Dari yang berada di bawah bumi menjadi batu bara, kelapa sawit, itu lain lagi kan, seperti itu. Kalau kita kembali ke pertumbuhan yang tadi diinginkan 6% di tahun 2027,
dengan kondisi yang sekarang, misalnya kemudian mengandalkan berbagai program pemerintah Ya. dan juga mungkin fiskal dari pemerintah, stimulus fiskal, apakah itu cukup Pak Lim? Atau memerlukan sesuatu yang lain? Kalau melihat struktur pertumbuhan ekonomi kita atau komposisi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, jelas kalau hanya mengandalkan dari stimulus yang sifatnya konsumtif dari pemerintah, Ya kan cukup. kita akan sulit. Nah ini contoh misalnya kita coba lihat di tabel berikutnya, bahwa pertumbuhan 6% itu memerlukan mesin non-fiskal. Dalam pengertian sebanyak mungkin investasi itu datangnya ke arah-arah yang lebih produktif, yaitu sektor penghasil barang-barang itu. Ataupun kalau misalnya dia mau pergi ke sektor jasa-jasa, ya sektor jasa-jasanya yang lebih memang produktif. Misalnya menggunakan AI, produktivitasnya jadi lebih tambah, ya kan? Tapi itu berarti juga ada negatifnya kan. AI barangkali akan menciptakan kesempatan kerja baru, Mengganti. tapi mengganti lebih sedikit barangkali dari tenaga kerja yang tadinya itu banyak. Iya, betul. Jadi ini ya ada plus dan minusnya gitu. Namun yang kita lihat bahwa kalau lihat beberapa katakanlah indikator ya sampai dengan bulan Mei, Juni, Juli gitu ya, itu kita lihat memang target pertumbuhan 6% itu kalau sepanjang kredit ini, angka ini bulan Mei yang ada di tabel, tapi angka bulan Juli itu sudah keluar di atas 12%. Sementara DPK-nya juga sekitar 12% juga, menunjukkan sebetulnya sektor-sektor produksi dan barang dan jasa itu sudah mulai naik. Gitu. Namun tentu saja ini kita tahu juga bahwa beberapa survei terakhir ya, survei yang terkait dengan indeks keyakinan konsumen, IKK, lalu ada Monthly Spending Index yang cenderung agak stabil dan bahkan agak melemah. Ini merupakan tanda-tanda bahwa ekonomi kita kalau tidak diberikan stimulus, barangkali akan melemah ke beberapa waktu ke depan. Jadi ini juga tantangan yang berat. Di tengah-tengah kita dengar adanya gelombang PHK, golongan menengah, golongannya sarjana, barangkali angka penganggurannya sudah di atas 1 juta berdasarkan berita di media sosial ya, berita koran juga. Lalu daya beli masyarakat kelihatannya juga menurun karena tekanan inflasi pada beberapa barang harga yang terjadi di ekonomi kita juga naik. Jadi ini juga membuat tantangannya itu cukup besar untuk mencapai 6% itu. Seperti itu saya lihatnya. Oke. Memang butuh ini mesin non fiskal ya. Ya, saya kira kalau cuma kita berharap hanya dari maaf ya ngomongnya itu program-program MBG, Nggak akan cukup. nggak akan cukup karena itu multiplier-nya kan pendek. Iya. Begitu udah selesai dikonsumsi selesai. Selesai. Ya? Gitu. Walaupun katanya akan menciptakan rantai katakanlah permintaan ke belakangnya ya. Iya. Tetapi yang diminta kan kebanyakan barang habis pakai. Betul. Gitu loh. Artinya kayak telur, beras, sayur mayur gitu ya. Memang akan menciptakan rentetan ke belakang, tetapi mungkin dampak multipliernya tidak setinggi kalau misalnya di industri manufaktur gitu ya. Industri penghasil barang-barang dan jasa barang-barang terutama. Oke. Pak Halim, tadi terkait dengan rencana untuk menurunkan defisit fiskal ya. Yang itu merupakan apa ya? Berarti ya pengetatan ya, karena dengan demikian dananya menjadi lebih sedikit mungkin ya, dari sisi itu. Kira-kira hitungannya seperti apa nanti dalam hal kaitannya itu dengan mungkin pertumbuhan ekonomi? Ya ini seperti kontroversi ya? Iya betul. Jadi kalau coba kita lihat gambaran APBN 2027 saja ya. Secara umum kita akan melihat bahwa era APBN 2027 itu memang bercampur baur tadi. Tetapi warna konsolidasinya itu cukup kental sebetulnya. Dalam pengertian defisit fiskalnya itu menurun dari yang tahun ini sekitar prediksinya kan 2,8-2,9%. Jadi kita ambil angkanya pemerintah lah ya. Di tahun depan defisit fiskal hanya 0,4. Ya walaupun ini didorong oleh karena 2,4 ya.
2,4%. Jadi artinya ada semacam konsolidasi di situ. Mestinya kan kalau pemerintah mau dimentokin juga lah 2,9 misalnya untuk mendorong ekonominya. Tetapi kelihatannya pemerintah cukup berhati-hati di sini saya lihat. Makanya ada message kepada masyarakat, which is actually oleh masyarakat pengamat yang paham tentang ilmu ekonomi ya, melihat ya memang pemerintah setelah mendengar berbagai masukan ya, berbagai tekanan yang terjadi di ekonomi kita, harga minyak naik, lalu tekanan PHK tadi, daya beli menurun, ini membuat pemerintah juga hati-hati dan membuat dia menggunakan angka-angka yang lebih bisa diterima pasar. Jadi defisitnya 2,4%. Nah ini cerita konsolidasi ya. Tetapi jangan lupa juga, ternyata kalau kita belah di RAPBN 2027 itu, belanja prioritasnya masih tetap lumayan besar. Misalnya biaya pendidikan udah pasti, ini kan sesuai dengan tuntutan dari konstitusi. Amanat. Ya, walaupun sebagian diambil untuk MBG. Barangkali kita bisa diskusi Dia pendidikan juga nanti lah mengenai MBG ini ya. Di dalam MBG itu sendiri kan dananya datang dari dana pendidikan, lalu ngambil sedikit dari TKD dan sebagainya. Kita dengar itu seperti itu. Lalu ada perdinsosnya sudah 550 dan seterusnya, subsidinya 387 triliun. Total ini kalau kita hitung, belanja prioritas yang direncanakan oleh pemerintah untuk tahun depan itu hampir separuh dari total pengeluaran 4.000 triliun itu. Dan sebagian besar ini memang ada yang sifatnya itu katakanlah tidak sepenuhnya konsumtif ya, seperti kesehatan. Itu untuk menjaga kesehatan kan berarti juga punya dampak ke produktivitas ya. Tapi jangka panjang. Ya kan? Ya kalau orang sakit kan nggak bisa kerja dia. Ada juga ketahanan pangan dan sebagainya. Tapi intinya ini lebih berat kepada yang sifatnya itu konsumtif. Nah, jadi kita melihat untuk bisa membiayai kegiatan-kegiatan yang prioritas itu memerlukan pendanaan yang tentu saja akan memerlukan barangkali biaya dananya akan menjadi lebih mahal dalam kondisi seperti sekarang. Kita pahami bahwa dewasa ini bunga SBN yang harus dibayar oleh pemerintah itu sudah lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini di sini diasumsikan untuk berhutang, pemerintah mengeluarkan SBN untuk 10 tahun ya, itu 6,9%, mendekati 7%. Dan ini tentu saja jauh lebih mahal dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya sekitar 5%-an. Jadi kita bisa lihat itu, angkanya sudah naik tinggi, 2 percentage point dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Nah jadi ini kan menunjukkan biaya untuk membayar bunga utang saja itu cukup tinggi. Kalau dari hitung-hitungan, RAPBN itu rencananya untuk bayar bunga utang saja sudah hampir 650 triliun. Itu sekitar 16% dari total belanja. Ya ini beberapa waktu yang lalu kalau kita lihat turun naiknya biaya bunga ini, bahkan beberapa hitungan pernah menyampaikan di atas 20%. Jadi ini menunjukkan bahwa betapa ketat ruang fiskal itu sebetulnya. Jadi kalau trennya ke depan bakal landai apa naik itu? Kalau melihat sekarang, saya rasa ini tidak lepas dari situasi dunia, ya, terutama di Amerika yang memegang peran penting dalam mengerek suku bunga ke atas, dan juga bagaimana profil dari inflasi. Sekarang inflasi di dunia ini cenderung naik ini, karena pengaruh Iran, karena pengaruh berbagai supply disruption gara-gara kebijakan Donald Trump, dan juga di dalam sendiri kita juga tidak bisa lepas dari pengaruh-pengaruh itu, karena kita harus mengimpor juga beberapa barang itu. Sehingga akibatnya tekanan terhadap inflasi kelihatannya akan tetap tinggi, dan itu akan membuat suku bunga di dalam negeri maupun di luar negeri nanti akan
naik. Naik juga. Nah ini berarti memang biaya untuk katakanlah membiayai Utang. APBN kita itu makin mahal. Begitu. Jadi ini beberapa tantangan saya kira, belum lagi kalau misalnya gejolak di Iran lawan Amerika ini belum berakhir. Iya. Kita dengar beberapa hari yang lalu secara resmi tidak ada perpanjangan masa damai. Harga minyak langsung naik. Iya. Mudah-mudahan kurs kita bisa kuat seperti itu, tidak terlalu terombang-ambing oleh kejadian itu. Mudah-mudahan. Dan ini akan tergantung nanti dari bagaimana stabilisasi sektor keuangan kita itu dilakukan. Dan itu menjadi tugasnya Bank Indonesia dan OJK dan juga KSSK. Itu mungkin topik lain lagi barangkali kita bisa diskusikan. BP berikutnya mungkin. Iya. Pak Alif, terkait dengan pendapatan pemerintah ya, yang juga dia berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi juga. Ada sebuah term yang kita kenal di ekonomi sebagai tax buoyancy yang diperkirakan orang sekarang sekitar 1,4 ya. Ya. Betul. Pak Alif kemarin itu seperti apa? Realistis atau kali itu kan bagus ya 1,4? Ya betul. Ini saya kira ini kalau bagi para akademisi dan yang pemerhati fiskal, ini suatu hal yang sangat penting sebetulnya untuk kita perhatikan ya. Jadi kita coba diskusi mengenai hal ini ya. Bagaimana kita melihat di dalam APBN 2027 itu sebetulnya secara implisit digunakan tax buoyancy itu 1,4. Nah, bagaimana cara mengukur tax buoyancy ini tidak lain adalah berapa besar pertumbuhan ekonomi kita yang digambarkan oleh pertumbuhan nominal PDB. Jadi PDB kan adalah keseluruhan produksi barang dan jasa di satu ekonomi. Nah, pertumbuhannya itu menunjukkan besarnya ukuran atau size ekonomi kita kan. Secara nominal tumbuhnya berapa? Nominal ya, ini bukan konstan, harga konstan. Kita bilang nominal. Nominal itu adalah kilogramnya dikalikan dengan harga per kilogramnya, kira-kira seperti itu. Current price ya? Iya, current price. Nah, kalau ekonomi kita tumbuh 10%, kemudian pajak juga tumbuh 10%, itu rasionya 1. Normal ya? Ya, normal. Ya, artinya kalau ekonomi tumbuh 10%, mestinya penerimaan pajak negara juga tumbuh 10%. Iya. Karena dengan asumsi tidak ada penurunan atau kenaikan tarif pajak. Tarif pajak. Nah, itu seperti itu normal. Jadi rumusnya itu adalah kenaikan pajak nominal dibagi dengan kenaikan PDB nominal. Itu seperti itu. Ternyata dan di dalam APBN 2027 itu asumsi itu 1,4. Ini artinya apa? Artinya ketika ekonomi nanti tumbuh 6%, pajaknya harus tumbuhnya berapa ya? 1 kali 4. 1,4 kali 6%. Begitu. Nah, itu minimal pajak itu atau penerimaan negara 8,4 sekitar ya. Ya, sekitar itu. Nah, kita lihat ternyata pertumbuhan yang dibutuhkan 12,1%. Pertumbuhan pajaknya ya. Nah, oleh karena itu kita akan bisa melihat apakah ini realistis atau tidak. Nah, coba kita lihat ke slide berikutnya. Itu kita melihat tax buoyancy selama ini dari tahun 2023 sampai 2025. Ini angka saya kumpulkan dari tentu saja dari Kemenq ya. Itu ternyata tax buoyancy kita, artinya elastisitas pajak terhadap pertumbuhan ekonomi nominal, sebetulnya itu kan kalau bahasa ekonominya kan, itu di bawah 1. Di bawah 1. Itu kita lihat di sini bahwa tahun 2023 elastisitasnya itu 1,33. Ini yang paling tinggi rupanya. Tapi sebenarnya 2024 itu hanya 0,57. 2025 bahkan negatif ya. Karena pertumbuhan pajak pada waktu itu turun. Rata-ratanya dari 2023 sampai 2025 itu kurang lebih 0,5 atau 0,6 lah kalau kita ambil rata-ratanya gitu ya. Artinya di bawah 1.
Jadi elastisitas pertumbuhan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi 1% itu di bawah 1. Jadi kalau pemerintah mengasumsikan tahun depan itu bisa di atas 1, ya barangkali memang memerlukan kerja keras gitu. Walaupun kita melihat semester 1 tahun ini tax buoyancy-nya itu kalau kita hitung itu sekitar 2 sampai 2,5 di atas 2. Ya barangkali mungkin pemerintah melihat ini cukup realistis dipakai untuk menjadi dasar menghitung 1,4 itu di tahun depan. Tapi kembali lagi, kita tahu di tahun 2024 ini ada beberapa usaha yang dilakukan oleh Kemenq terutama ya, mengubah core tax-nya, lebih aktif dalam mencari basis pajak baru, mengejar wajib pajak yang belum bayar pajak, mengurangi kebocoran, dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut. Namun tentu saja kita pahami ya, kalau pajaknya semakin keras, tentu harus ada keluarnya juga harus cepat, lebih produktif. Tadi saya katakan, setiap Rp1 yang diambil oleh pemerintah, kalau bisa dikeluarkan kembali, menjadi lebih produktif. Ya kan? Kalau kebanyakan itu sisinya konsumtif, itu mungkin produktivitasnya hanya 1-2 tahun, setelah itu habis. Tapi kalau digunakan untuk investasi yang lebih produktif, dia akan lebih jauh. Nah, kita berharap ini bisa dilakukan. Kalau tidak, ya berat juga untuk mencapai 1,4 itu. Seperti itu. Oke. Tantangannya nggak mudah juga ya. Tapi kita berharap lah semoga itu bisa tercapai di... Ya mudah-mudahan. Mungkin terakhir Pak Alim ya. Ini terkait dengan kembali ke awal pembicaraan kita tadi tentang 3 hal yang ingin dilaksanakan oleh pemerintahan sekarang ini. Tentang pertumbuhan yang 6%, kemudian berbagai program unggulan yang harus jalan, dan juga tadi fakta bahwa kita ingin menurunkan defisit fiskal ya. Itu kalau dalam implementasinya seperti apa supaya berhasil 3-tiganya? Iya, saya kira jawabannya adalah ini akan tergantung kepada konsistensi bagaimana menyeimbangkan berbagai keinginan pemerintah tadi. Mau pertumbuhan tumbuh tinggi 6%, pada saat yang sama program prioritas yang besar itu, yang 44% dari total belanja dilaksanakan dan juga lebih mengurangi kebocorannya. Kalau bisa tetap produktif gitu ya, karena kalau begitu dia bocor, itu langsung angka efisiensinya turun itu. Setiap Rp1 harusnya kan bisa lebih dari Rp1 outputnya kan. Kalau ada korupsi, Rp1 0,9. Nah, mungkin bisa 0,7, seperti juga Prof. Sumitro menyampaikan. Setiap Rp1 dikeluarkan, bocornya 30%. Ya kan? 0,7 berarti. Nah, itu kita harapkan minimal 1 deh, nggak usah bocor begitu. Gitu. Nah, itu tantangan yang seperti itu. Yang ketiga, ini konsolidasinya itu perlu betul-betul bisa konsisten nggak dilaksanakan. Gitu. Jadi, kalau kita lihat, istilahnya itu, ini pertumbuhan ekonomi 6%, program prioritasnya tetap ekspansif dan itu membutuhkan kenaikan penerimaan pajak minimal 12%. Ya kan, defisitnya tapi diturunkan dari 2,8 menjadi 2,4 atau turun 0,45 basis point gitu ya. Dan tax buoyancy-nya tadi elastisitas penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi nominal itu 1,4. Ya ini apa istilahnya agak sedikit conflicting gitu loh. Jadi ini memang akan menentukan, kredibilitas akan menentukan apakah berbagai program-program pemerintah ini bisa dilaksanakan dengan efektif dan produktif, dan juga yang satu hal lagi yang barangkali menjaga konsistensinya. Dan kita tahu, dan saya kira sebelum kita akhiri, saya melihat ya pemerintahan Prabowo kelihatannya cukup realistis ya sekarang. Sebelumnya kan di awal tahun
rasanya tuh gembar-gembor banget Iya. tentang MBG, tentang KDMP, berbagai langkah-langkah pengeluaran pemerintah yang besar-besar gitu ya. Namun rupanya di pertengahan tahun kita lihat ada perbaikan-perbaikan pengeluaran, pemotongan MBG misalnya, ya. Terus program KDMP juga dilakukan dengan lebih efektif lah seperti itu. Ya, kita berharap ini berita yang baik. Namun kembali lagi kita semuanya masih belum terlalu yakin ini. Jadi kredibilitas pemerintah betul-betul harus ditingkatkan. Kalau tidak, semua cerita ini jangan hanya sekedar omon-omon gitu maksud saya. Dan tampaknya ini ya teman-teman mahasiswa sebagian udah mulai turun ke jalan. Ya, betul. Ini sinyal kuat juga. Betul, Dan betul. pandangan orang-orang umum tentang MBG yang syarat dengan korupsi misalnya, Ya. itu merupakan tantangan tersendiri, Pak Alim ya. Ya, itu yang menyebabkan barangkali tax buoyancy-nya akan turun. Pak Alim tampaknya sudah ini ya, banyak yang kita bahas dari tentang nota keuangan ini dan juga potensi kedepannya. Tentu kita berharap akan tercapai. Ya. Tapi ada satu dua kata penutup dari Pak Alim sebelum kita akhiri. Ya, kalau kita melihat tantangan ke depan buat Indonesia itu tidak hanya datang dari sisi eksternal, ya kan? Kita udah pahami itu. Sisi eksternal adalah faktor-faktor yang tidak bisa kita ubah. Kita akan terima itu. Perang di Iran dengan lawan Amerika kan kita tidak bisa ngomong apa-apa. Nggak berdaya gitu. Ekonomi Cina yang melemah, kita juga tidak bisa ngomong apa-apa. Sementara itu saingan kita di luar tumbuh lebih cepat dari kita juga nggak bisa ngomong apa-apa. Vietnam saya. Iya, kita menyaksikan mereka kok bisa tumbuh lebih cepat. Internalnya kita harus lebih mawas diri kalau menurut saya. Kita harus melihat kondisi lingkungan, saingan kita, dan kemampuan kita juga. Dan yang paling penting tadi itu, kredibilitas kebijakan perlu dijaga. Karena sampai saat ini, jangan lupa ya, mengapa orang asing nih, masih tetap menjual investasinya di Indonesia, di pasar modal terutama. Mereka keluar. Terutama yang katakanlah ingin menanamkan investasinya di Indonesia. Tentu ada beberapa investor yang menanamkan uangnya di sektor real. Itu yang kita harapkan ya. Tapi kalau misalnya kredibilitas kebijakan pemerintah tidak membaik, ya lama-lama termasuk investor yang mau menanamkan uangnya di Indonesia itu untuk jangka waktu yang lama akan lama-lama berkurang gitu. Itu saya kira tantangan kita ke depan. Pak Alim, terima kasih banyak. Semoga ada yang mendengar obrolan kita sore ini dan bisa memperbaiki perekonomian kita secara umum. Amin. Baik, optimisme tetap harus kita majukan. Ruang untuk memperbaiki masih tetap ada. Nantikan bicara ekonomi politik pekan depan. Terima kasih, Pak Alim. Terima kasih.